RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama saya Dika Suara. Ya, saya Fenty Chandrasari. Kita bersama-sama dalam Live Music RRI Net Keroncong Pro 1 RRI Mataram. Iya, khususnya buat Anda pencinta keroncong. Malam hari ini bersama Pro 1 RRI Mataram kita akan mengajak Anda, kita akan memanjakan Anda dengan alunan musik keroncong. Betul. Namun dalam suasana yang berbeda tentu saja, dalam tampilan yang berbeda. Dan malam hari ini kita bersama Makrosi Mataram Keroncong Community. Dan malam hari ini kita sudah bisa lihat ini para pemainnya muda-muda semua nih. Iya, inilah anak-anak muda yang sangat luar biasa yang bersama kita akan melestarikan musik keroncong. Ya, langsung saja kita nikmati alunan pertama, Sepasang Mata Bola. Ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang seakan-akan ia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Sepasang mata bola
Itu dia Makrosi ya. Iya. Dan tadi alunan suara yang cantik sekali dari Betul. Melati. Dari Melati, tapi Iya. kita harus kenal semua. Iya, kita pengen tahu nih Dika. Boleh Iya. dong kita kenal ini buat generasi muda kita yang sangat luar biasa yang tergabung dalam Makrosi ini. Ya, Dika siapa-siapa aja nih? Iya, kita langsung saja menyapa ada Angga Ebong, perkusi mana nih? Ya, selamat halo malam. Angga. Hai Angga. Itu dia ya. Masih muda sekali ya. Kemudian ada Abdil di gitar. Mana Hai dia? Abdil. Abdil. Hai. Iya, kemudian ada Galang di cak tenor. Halo Galang. Galang. Wah, kemudian ada Yusril di cuk ukulele. Hai. Halo. Kemudian yang di bass silo ini ada Kaisar Agung. Mana nih? Kaisar Agung. Wah. Ini dia Kaisar. Kemudian selanjutnya ada Taufik di keyboard. Taufik, Halo, Taufik. paling kelihatan. Wah, di tengah ya. Iya. Kemudian yang baru saja bernyanyi kita dengarkan merdu suaranya ada Melati penyanyi. Kemudian iya. ada Waisal juga. Halo Waisal. Iya. Ya, itulah mereka yang tergabung dalam Mataram Keroncong Community, Makrosi. Nah, mereka ini adalah sekelompok anak muda yang masih memiliki rasa peduli terhadap pelestarian dan pengembangan musik tradisi di bumi pertiwi, yaitu musik keroncong. Jadi mereka mencoba mengusung musik keroncong. Hebat ya, sebagai generasi milenial. Jadi kalau kelompok anak muda kemudian dia mengimplementasikan, mengekspresikan Iya. interpretasi terhadap musik keroncong ya sesuai dengan alam pikirannya. Seperti tadi kita dengarkan Iya, ya. sepasang mata Begitu luar biasa dan bisa masuk ke alam generasi muda. Iya. Nah, sebagai kelompok musik keroncong dan ini baru terbentuk ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kapan mereka terbentuk pastinya. Mereka sadar nih Dika bahwa musik keroncong itu yang mereka mainkan jauh dari sempurna ya. Tidak sesuai pakemnya bagi pencinta musik keroncong. Namun dengan warna yang tidak pekat keroncong inilah dia mencoba untuk masuk ke alam generasi milenial. Jadi diibaratkan begini Dika. Ya, Jadi gimana kalau pencinta kopi ada yang senang kopi pahit, Nah. ada yang senang manis, Ah. ada yang senang encer. Nah, mereka Wah. berharap pencinta keroncong nih masih ada lah yang menyukai ala-ala kopi encer Betul. begitu. Yang pasti pendengar pemirsa RRI Net selamat menonton dan menikmati Makrosi. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba lupakan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku dan mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikkan kata cinta. Kau tak percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa ingat. Sekilas kau tampak layu jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Ragu dan reguklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu, dan kau bisikkan
kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa dan kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Makrosi. Ya, luar biasa. Ini lagu dari Silaun Seven yang dinyanyikan dalam bentuk keroncong. Ya memang kalau kita dengarkan ini memupus juga anggapan bahwa generasi milenial tidak peduli dengan musik keroncong. Siapa bilang? Buktinya mereka menyanyikan lagu keroncong walaupun pakem-pakemnya tidak sepakem musik keroncong asli Dika ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bisa menikmatinya lebih dalam, enak sekali kita dengarkan ya. Iya. Yang khas dari musik keroncong itu adalah ukulele pastinya. Tapi kalau sulingnya saat ini memang nggak pakai suling ya. Ya kayaknya kita harus tanya sama pendirinya ini. Oh, gitu. Pendiri Makrosi. Atau pembinanya. Ya, pembina Makrosi ya. Kita undang saja langsung. Iya, langsung Mas Erwin. Mana nih? Kita beri tepuk tangan ya. Ini dia Mas Erwin yang luar biasa. Kita bincang-bincang dulu nih Mas Erwin. Mas Erwin, ini kok bisa ya terpikir untuk membentuk sebuah grup keroncong yang isinya anak muda semua nih? Apa sih? Oke, terima kasih. Selamat malam para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada. Jadi memang pertama adalah dari cukup lama saya dan beberapa teman memang menggeluti musik keroncong. Iya. Nah, dalam perjalanannya keroncong apakah harus orang-orang tua? Keroncong apakah harus musik yang ngantuk? Benar. Berangkat dari kegelisahan tersebut atau pertanyaan-pertanyaan itu, saya kemudian dengan beberapa teman mulai mencoba merekrut atau mencari anak-anak muda yang mau bermain keroncong. Dan saya sangat terima kasih, sangat bangga sama anak-anak ini, anak-anak muda tetapi mau menggeluti keroncong karena stigma yang umum adalah keroncong musik tua, musik ngantuk. Ya, betul. Semacam itu. Yang memang tidak punya semangat, tidak punya dinamika. Nah, ini kami ingin mencoba menunjukkan pada publik bahwa minimal khalayak di Mataram bahwa Makrosi ini tidak seperti musik keroncong yang umumnya. Yang tadi dikatakan ada kopi encer, kopi kental dan sebagainya. Mungkin kami masih berproses anak-anak ini ya bahwa nuansa keroncongnya mungkin belum kental. Mereka mau saja berkeroncong itu sudah luar biasa ya. Memang kalau sesuatu itu diangkat dari kegelisahan memang menjadi yang sangat luar biasa pastinya. Ini terbentuk kapan ini Mas Erwin? Secara tanggal
tanggal 7 April 2019. Oke. Masih tahun ini. Oh baru ya? Iya, masih tahun 2019 ya. Baru banget sudah keren kayak begini. Tapi Iya. saya tidak sendirian. Iya. Saya bersama beberapa teman penggiat keroncong di Mataram. Saya ada Bu Haja Fitrati Hamdan, ada Pak Nur Fikri. Pak Nur ada di sini hadir. Mas Tony Mursaid di sini juga hadir. Ada Karantia Anandita. Jadi kami berlima lah yang istilahnya membidani Makrosi ini. Iya. Membidani lahirnya anak-anak yang keren sekali ini. Iya. Wah tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Erwin ya. Tapi saya satu pertanyaan lagi. Ya. Ini membina anak-anak muda yang banyak maunya, terus mereka latar belakang juga nggak keroncong. Ini susah nggak sih? Terus tantangannya gimana itu? Dibilang susah, susah. Susah pasti ya. Tapi Tuh susah loh membinanya. Tapi satu hal, kalau kita mau tidak ada susah. Iya. Nah, jadi memang harus ada, saya yang masih termasuk agak muda dibanding Pak Nur, dibanding Mas Tony, saya banyak belajar harus ada kesabaran untuk Oh gitu. Oh harus ada kesabaran ya. menggalang mereka karena mereka punya grup sendiri. Mereka gitu ya? punya grup-grup Di luar ini sendiri. mereka ada grup Oke. sendiri. Nah, ini harus kita mencoba menyesuaikan waktu mereka. Iya. Nah, inilah sesuatu yang buat saya dan teman-teman patut diapresiasi. Mereka mau berkeroncong. Kalau tips untuk membina anak muda, tipsnya apa selain sabar? Soal lagu dan aransemen biarkan di wilayah mereka. Oh di wilayah Kami mereka. tidak lagi Iya. punya kewenangan untuk mengintervensi karena ini Iya. wilayah milenial. Kami benar. sudah wilayah. Jadi yang ngikutin berbeda. aja gitu ya. Ikutin. Iya, luar Aransemennya biasa. kemana. Oke, Ditambah salut pokoknya. deh buat Mas Erwin yang Terima kasih. membina anak-anak muda ini. Ya, biasa. adik-adik, Om Erwinnya galak gak sih kalau ngajarin? Saya, Oh, tidak ngajar. enggak. Saya tidak ngajari, mereka sudah mampu. Punya Oh, mereka skill. sudah gitu. mampu. Ada yang juara ini, juara itu juga. Benar, Cuman benar. Hanya mengumpulkan saja. Ayo, itu mengajak saja. Oke, luar Iya, biasa. Terima kasih Mas Erwin. Baiklah. Iya. Kita masih penasaran lagi dengan Kita musik-musik ke lagunya keroncong lagi ya. ala milenial Betul, betul. ya. Ya, pendengar pemirsa RRI Net, saat ini akan segera kita tampilkan sebuah lagu hasil karya dari Mas Erwin Quintias Moro dengan judul Pantai Senggigi yang Iya. dinyanyikan oleh Kaisar. Ya, luar biasa Dika. Kaisar ini adalah salah satu finalis Bintang Radio RRI Mataram di tahun 2018. Iya, kita berikan Ya, tepuk tangan untuk dia Kaisar. juga pernah menjuarai juara pertama vokal Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian di FLS 2N SMA tahun ini, tahun 2019. Dan tadi ya. saya diam-diam memperhatikan tangannya, jari-jarinya memainkan gitar bass. Waduh, luar biasa. Ternyata bisa nyanyi juga ya. Iya, kalau begitu langsung saja ini dia Kaisar Langgam Pantai Senggigi. Senggigi kau dengan padu lalu leman lain dengan ketuk bilang jelur Mula jati senggigi sambut ke Soho ada tapsi luar gesa anggap asuh Pantai Senggigi keres putih pelancong luwe
pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Malu kali ini, kadang juga ia takut tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya.
Ya, Iya, itu dia. dia. Taufik ya. Iya, dia keyboardis. adalah keyboardis di Makrosi, tapi jangan salah Wah, suaranya. prestasinya karena dia beberapa kali menjuarai pertama di FLS 2N tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk vokal ya. Iya, sekarang jadi dia nggak benar heran ya. keyboardis luar biasa. Iya, luar biasa. Kalau gitu kita tanya yuk, kita tanya-tanya dikit Iya. sama Taufik. Halo Taufik. Hai. Hai, Iya. cerita Semangat ya. dong. Iya, cerita dong gimana prestasinya di bidang nyanyi dulu deh. Kalau prestasi bidang nyanyi, saya pernah menjuarai lomba keroncong, juara 1 tahun lalu. Oh, tahun gitu. lalu ya. Wow, luar biasa. Berarti Jadi nggak ini aneh ya. ngikut keroncong sudah sejak kapan nih? Ikut keroncong kalau nggak salah SD, dari SD. Itu Oh, sudah suka SD. gitu ya? Oh iya. Kalau SD itu saya pertama kalinya ikut dapat juara harapan 3 Di tingkat kota kayaknya. Kota Mataram. Singkat saya. Iya, Oke. luar biasa. Terus gimana awal ceritanya sehingga Taufik bisa terperangkap di jalur musik keroncong ini? Awal ceritanya itu saya pertama kali ikutnya dari SD. Nah, Ya. Iya. saya kan mikirnya tuh kok lagunya gimana sih ya? Ini apa harus dicengkok gimana? Apa harus saya improvisasi atau gimana? Awalnya saya ikut lombanya itu, saya improvisasi aja santai. Tapi ternyata saya pelajari lagi kalau keroncong tuh nggak boleh improvisasi. Ada Oh, pakem-pakemnya gitu. ya. Jadi ada ini ya, ada kekhususan ya. Iya. Kemudian ini selain di Makrosi sebelumnya ada punya grup keroncong sendiri nggak atau bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi grup band mungkin Grup ya. band ada. Grup band ada. Oh ya, berarti di Grup luar. band anak muda. Iya. Mhm. Iya iya iya. Terus genre musiknya apa grup bandnya? Genre musik kalau grup band saya itu pop. Pop ya. Iya. Terus gimana caranya Taufik berpindah dari pop ke keroncong? Sulitnya gimana? Kalau sulitnya itu saya harus ngatur tempo. Dan yang biasanya saya mungkin nyanyinya tuh temponya agak cepat. Tapi saya belajarnya tuh temponya mulai lambat. Terus ngatur stabil suara juga. Itu yang lumayan sulit. Berarti di grup bandnya juga ini sebagai penyanyi juga gitu ya? Iya, keyboardis dan juga penyanyi. Oh, Oke, luar biasa, berarti ya. musik keroncong ini juga melatih kesabaran Taufik ya? Iya. Iya, betul sekali. Kemudian Nah, kalau di dalam teman-teman melihat Taufik ketika nyanyi keroncong, tanggapannya apa teman-temannya? Kira-kira ngapain sih musik-musik ngantuk kok dipelajarin gimana? Banyak apresiasi teman-teman. Oh, di banyak sini. mengapresiasi ya. apresiasinya seperti apa nih biasanya? Biasanya pasti di kelas. Oh, di kelas. Diselamatin gitu. Juara 1 kemarin itu saya diselamatin gitu. Sekarang Sama kelas teman-teman. berapa sih? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA lu. Masih muda sekali ya. Iya. Iya. Terus Taufik boleh dong cerita gimana caranya Taufik supaya teman-teman yang ngeband bermusik itu mereka paling tidak mengenal dulu musik keroncong. Ada upaya apa kira-kira? Dengar-dengar dulu kalau biasanya pertama. Oh, dengar-dengar Iya, dulu. dengar-dengar dulu. Nanti suka sendiri juga dia. Oh, suka sendiri ya? Iya, Kalau Taufik sama keroncong sudah suka apa enggak? sudah suka. Sudah cinta? Iya. Sudah Luar biasa. sudah susah pindah ke lain hati ya? Iya. Oke. Mantap. Karena memang kalau lagu keroncong seperti lagu yang dinyanyikan tadi itu membuat kita, aduh imajinasi kita itu, saya itu sampai terbayang sawah gimana, tenang banget gitu ya. Masa sih Iya. bisa jadi itu Gimana tuh? ingetnya ditinggal kekasih. Wah jangan. Karena apa? Karena cocok nih, Melati akan menyanyikan buat kita tentang cover lagu Chrisye, Pergilah Kasih. Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini. Kau
kejarlah keinginanmu selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ya, itu dia tadi Pergilah Kasih. Ya, ini salah satu strategi Dika. Kalau mau masuk ke generasi milenial, Ya. kita harus sentuh dulu kesukaannya. Betul, jadi salah satunya menyanyikan lagu-lagu yang populer di kalangan milenial ya. Salah satunya Iya. tadi dari miliknya The Massive ya, Pergilah Kasih. Iya, ini sebenarnya lagu Chrisye. Oh, gitu. Kemudian di cover oleh The Massive dalam bentuk pop. Nah, sekarang Tapi kita lebih dengar. populernya sama The Massive ya. Iya, untuk anak milenial ya. Milenial ya. Sekarang dipopulerkan kembali nih dengan aransemen keroncong. Iya, semoga para pencinta musik keroncong tambah suka dengan musik keroncong pastinya ya. Iya. Oke, kita langsung tanya aja deh sama Melati ya. Halo Melati. Hai. Hai. Saya tanya halo, jawabnya hai. Oke, Melati cerita dong gimana awalnya bisa masuk dan suka dengan lagu keroncong. Oke, awalnya ini dari teman ya, yang ngajak ini gabung Ya, sama Makrosi. iya. Temennya siapa nih temennya? Yayat. Oh Yayat. Namanya Yayat. Yayatnya nggak ada mana nih, ya? Ada Yayat nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada, ya. Yayatnya nggak ada. Jadi sebelumnya ditanya-tanya dulu, mau ikut gabung nggak gitu kan? Ikut gabung, oh gabung apa? Ternyata Musik jadul gitu ya. ya ternyata ini musik keroncong ya. Kalau bagi sebagian orang mungkin anak-anak muda yang seumuran kita ini pasti mikirnya buat apa sih ikut keroncong, buat Yes, apa sih betul. gitu kan? Karena jadul juga ya. Sebagian orang mengatakan bahwa keroncong itu musik yang kulot gitu ya. Oh, gitu. Tapi karena ini teman saya bilang ini gabungnya sama anak-anak muda yang memang belum menikah semua. Iya. Jadi Emang kalau ada yang gitu. menikah ada pengaruh ya? Gimana nih? Mas Ya, Erwin memang- bagaimana nih? Ya lanjut. Oke, Ah. yang belum menikah semua nih. Jadi saya mulai tertarik dan ternyata memang menarik ketika saya bertemu dengan Om Erwin, bertemu dengan Tante Dita dan teman-teman di sini. Saya merasa keren gitu. Lagu-lagu pop dibawakan dengan musik keroncong modern ala-ala anak muda. Jadi keren lah intinya. Berarti begini ya, ada tantangan tersendiri begitu ya? Ya jelas, tantangan tersendiri. Biasanya saya genrenya pop. Jadi kalau nyanyi pop ya agak bebas. Kalau lagu keroncong ini lebih berhati-hati, Oh, gitu gitu. kan? Temponya seperti itu. Ya Jadi harus nggak hati-hati, asal-asalan. jalan di Iya. pinggir jalan aja harus Iya. hati-hati ya. Jangan kelas Lagi doang. nyanyi ya. Betul betul. Iya, tapi yang menarik ini saya ingin juga mengetahui anak-anak muda ini punya nggak sih semangat untuk melestarikan musik keroncong? Ayo Melati. Kalau ditanya semangat,
saya rasa teman-teman di sini sangat antusias, terutama saya juga ya. Saya antusias sekali untuk melestarikan keroncong ini dan saya mengajak anak-anak muda mungkin ketika menonton ini lebih mencintai lagi musik keroncong, tidak lagi melupakan atau meninggalkan musik keroncong seperti itu. Iya itu, jadi kita semangat, kita yakin bahwa musik keroncong ini masih akan terus ada. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu kan. Ini makanya di Pro 1 RRI Mataram itu secara komitmennya dengan acara keroncong jangan lewatkan ya, setiap Kamis malam mulai pukul 21 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 22 itu ada keroncong ya. Ini buat teman-teman nanti ya. Iya, kita berharap juga lagunya Mas Erwin juga kita sering putar di sana ya. Iya. Dan kita mengharapkan nanti cepet-cepet deh Makrosi mengeluarkan single jadi bisa ikut meramaikan album musik keroncong di Pro 1 pastinya ya. Nah, kalau kesulitannya sendiri bagaimana nih? Nah, kesulitan menyanyi lagu keroncong, biasanya dari lagu yang pop ke bebas keroncong ya. gitu ya? Oh ya, kesulitannya yaitu ngatur tempo dan saya harus mulai berkenalan dengan lagu-lagu keroncong dan yang awalnya saya belum pernah mendengarkan lagu keroncong, bukan nggak pernah. Tiba-tiba saya disuruh mendengarkan dan suruh nyanyi gitu ya? Ya, disuruh nyanyi. Yang awalnya saya nyanyi pop, kemudian dengar lagu keroncong. Waduh, itu tantangan tersendiri bagi saya. Oke. Kalau lagu keroncong favoritnya apa sih? Sepasang Mata Bola. Oh, Sepasang Mata Bola. Pantas tadi ya, sebagai lagu pembukanya Sepasang Mata Bola. Iya, tapi saya pengen juga nih kalau anak-anak muda senengnya kan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, lagu-lagu mancanegara di aransemen menjadi lagu keroncong bisa ya? Iya, bisa. Langsung saja kita dengarkan ya. Sekarang langsung saja ada Ical atau Waisal. Silahkan. Turn right back around. Give me one reason to stay here, and I turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely, but you gotta make me change my mind. Baby, I got your number. You got mine. Oh, you know that I called you. I called too many times, baby. You can't call me, baby. You can't call me anytime, but you got to call me. Yeah. I don't want no one to squeeze me. Take away my life. Ooh, I don't want no one to squeeze me. They might take away my life, baby. I just want someone to hold me and rock me through the night. What you need. This your full heart can love you and give you what you need. But I'm too old to good kissing you around.
wasting my precious energy. Said I don't want to leave you lonely, but you're gonna make me change my mind. Said I don't want to leave you lonely, but you're gonna make me change my mind. Keren sekali ya, perpaduan dari irama jazzy kemudian digabung dengan keroncong, jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Seperti judulnya Ical, Give Me One Reason, kenapa kamu suka dengan lagu musik keroncong? Ya jadi awalnya saya tuh belum suka dengan keroncong ini waktu itu. Waktu itu kapan? Waktu itu sebelum diajak juga. Dulu waktu itu 2 tahun yang lalu kan? Waktu itu ya sekitar sebelum bulan April ya, sebelum 2019 ini ya. Ya betul, tahun ini. Tahun ini juga. Waktu itu saya juga diajak sama orang yang sama, yaitu teman saya Yayat yang sebelumnya ngajakin melatih. Waktu itu dia ngajak saya, mau nggak kamu main keroncong? Dia bilang. Nah waktu itu saya respon saya tuh gimana ya, keroncong gitu kan. Keroncong itu saya mikirnya, aduh ngapain main keroncong gitu kan. Karena respon saya seperti ini karena belum dikenalkan dengan keroncong yang seperti ini, keroncong yang seperti makrosi. Tapi setelah waktu itu pertama diajak latihan, bertemu dengan Om Erwin, bertemu dengan teman-teman, Kak Ebong semuanya, dan mengusung keroncong yang baru, yang keroncong yang bisa membangkitkan gairah anak muda untuk memainkan keroncong musik itu gitu sendiri ya. Oke, jadi sekarang sudah jatuh cinta ya? Iya, akhirnya sekarang sudah sayang. Sudah sah. Sudah sah. Wow. Sudah sah untuk menyukai, untuk mencintai. Nanti saya semakin optimis ya dengan makros ini ya. Betul sekali. Salah satu kekuatannya ya ini di kalangan milenial berani tampil beda dengan keroncongnya, luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi nanti akan tersohor loh. Insya Allah. Tapi ngomong-ngomong satu hal yang dari musik keroncong itu nggak pas keroncong tanpa ukulele pasti. Iya, ini adalah bagian terpenting ya. Nggak kedengeran keroncong kalau nggak ada ukulele gitu ya. Hampir seperti itu ya. Oke, Yusril. Mana nih? Nah, Yusril ini sangat luar biasa loh. Dia adalah juara 1 nasional gitar tunggal FLS 2N SMA tahun ini. Jadi luar biasa. Nah, cerita sedikit dong Yusril, gimana sih ketika main gitar, terus sekarang main ukulele. Nah, gimana tuh dinamikanya? Dari main gitar pindah ke ukulele, sebenarnya sebelum main gitar udah pernah. Oh udah pernah ya, gitu. Berarti sudah lama mengenal musik keroncong ya? Iya, dari bapak. Oh iya, Pak Nur ya? Ya Pak Nur. Oke. Berarti ada ini ya, ada keturunan. Iya, ada darah keroncong yang sudah mengalir. Nah, boleh dong berbagi cerita sama kita gimana sih seorang bapaknya Yusril mewariskan lagu keroncong kok sampai anak-anaknya juga suka gitu loh. Bapak di rumah sering ini dengerin style-style lagu keroncong gitu.
Oh gitu. Jadi saya sering dengar gitu. Terus Ikut denger gitu ya? Lama-lama suka juga. Oh iya, berarti caranya begitu ya. Kita dengerin anak keroncong mau tidak mau keracunan keroncong jadinya ya. Ini secara tidak langsung ada sugestinya gitu ya? Ya. Iya, terus kalau sekarang dengan musik keroncong gimana perasaannya? Apakah semakin cinta atau di kalangan teman-teman gimana sih ketika kita main keroncong itu tanggapannya gimana? Ya kalau semakin cinta pasti semakin cinta karena kita ikut melestarikan lagu-lagu keroncong ini dengan teman-teman yang sama umurnya, sama mudanya juga. Iya. Jadi kalau main sama Om Erwin nggak senang ya? Beda generasi katanya. Ini kalau Yusril kan biasanya main gitar itu kan senarnya ada 6 nih. Kalau saya lihat ukulele ada 1, 2, 3 Ada ya. 3. Wah, bagaimana nih kesulitannya? Kesulitannya mengatur petikan-petikannya itu apa aja yang dipetik, soalnya cuma 3 gitu. Oh gitu. Apanya dipetik gitu ya? Itu bermain melodi juga ya? Enggak, bukan melodi. Iringan, lebih ke ritme aja. Ritme aja gitu ya. Oh. Boleh dong kasih tips buat mereka-mereka gitaris di luar sana, karena Yusril ini adalah juara 1 nasional gitar tunggal. Buat para gitaris di sana, kalau tiba-tiba sekarang mau main ukulele, apa yang harus dipelajari duluan? Yang pertama belajar fingeringnya dulu, ya petikannya pertama, terus sering-sering dengar lagu keroncongnya juga biar tahu gimana apa yang dipetik, alurnya dan Ya, sebagainya. artinya harus berkenalan dulu dengan keroncong dulu ya? Iya. Iya, tapi saya bisa mengatakan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan milenial untuk musik keroncong di Nusa Tenggara Barat. Ya. Berikan tepuk tangan ya untuk Makrosi ya. Karena sebentar lagi Hari Pahlawan pastinya. Jadi kita langsung saja akan dengarkan Taufik dengan Langgam Pahlawan Merdeka. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Pahlawan merdeka dan guru sebagai bunga, harum mewangi di atas pangkuan ibunda. Walaupun kamu telah gugur membuang nyawa, namamu tetap tercantum sebagai satria. Kusumanan indah, oh bungane
sakti na sejati pahlawan merdeka nan gugur sebagai ratna terpencar tersebar di bumi Indonesia. Suri cinta, cinta yang abadi untuk selamanya. Oh, ya, 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 hey, ya, hey, ya, hey.
saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, inilah Makrosi ya. Mereka ini berusaha untuk mematahkan mainstream di mana anak-anak muda diajak untuk mencintai keroncong. Betul. Dengan berbagai macam jenis judul lagu genre bisa masuk ke keroncong ya. Iya, bukan itu saja, mereka juga tetap menyanyikan lagu-lagu pakem keroncong yang asli seperti tadi Langgam Pahlawan Merdeka juga dinyanyikan dan bisa masuk ke generasi milenial. Dan selanjutnya kita kembali akan dengarkan Melati nih. Iya, Melati silahkan. Ini dia Juwita Malam.
Itu dia Juwita Malam ya, yang sangat luar biasa juga Dika. Makrosi ini terdiri dari anak-anak muda yang mereka berprestasi kemudian bergabung untuk sama-sama melestarikan musik keroncong. Jadi bukan mereka yang tidak bisa bersaing di dunia pop, kemudian mereka akhirnya patah semangat akhirnya pindah ke keroncong, gitu ya? Terdampar. Oh enggak, mereka sangat berprestasi dan mereka juga juara-juara nasional maupun provinsi, kemudian mereka berkomitmen untuk memajukan musik keroncong. Wow, ini menjawab luar biasa. bahwa dari penuturan teman-teman tadi bahwa untuk bisa masuk keroncong ini harus membutuhkan jiwa yang khusus begitu ya. Iya, betul sekali. Tidak hanya itu, juga ternyata teman-teman ini memiliki banyak prestasi. Di antaranya ini baru-baru ini ada Galang dan Yusril nih. Iya, dia baru pulang dari Jakarta. Mereka baru saja meraih juara harapan pertama dalam rangka Bulan Bahasa 2019 di Jakarta dalam musikalisasi puisi ya. Cerita dong Galang dan Yusril, gimana pengalamannya kemarin waktu juara? Siapa yang cerita, Galang atau Yusril nih? Galang dulu. Oke. Ya, silakan. Jadi apa pertanyaannya tadi? Ya cerita tentang juara. Ya, juara yang baru saja diraih ini. Jadi kita tuh juara yang musikalisasi kemarin ini sempat nggak nyangka. Karena jujur aja kita kan kita tuh berempat, satu tim tuh ada 4 orang. Nah di sana tuh ada saya, Yusril, ada juga teman kita Abis sama Ocha. Nah jadi kemarin itu waktu lombanya itu kita tuh kayak apa ya, maksudnya ndak terlalu sepenuh hati kayak ngikutin lomba itu, karena emang sempat ada isu bahwa kalau untuk ke nasionalnya itu emang dia tuh dari kantornya tuh nggak ada dananya. Gitu. Jadi kayak ngambang gitu kalau kita menang. Pokoknya ikut aja gitu. Pokoknya ikut aja lah gitu, karena disuruh sekolah ikut ya udah kita ikut gitu. Ternyata pas kita ikut kita tuh lolos dan mau dikirim ke nasional, tapi itu pun masih ngambang. Dan akhirnya setelah Hamin 1 minggu baru kita dikasih tahu kalau kita itu dibiayain berangkat ke Jakarta. Dan akhirnya kita tuh latihannya tuh Hamin seminggu tuh, dan di seminggu itu pun kita tuh latihannya cuma 4 kali. Dan itu kita kayak musikalisasi puisi itu kita ngebuat lagu dari puisi yang disediain. Jadi kayak dalam waktu seminggu itu kita ngebuat 2 lagu sebenarnya. 2 lagu kita buat dalam waktu seminggu. Dan di sana itu kondisinya saya sendiri waktu itu sedang sakit kaki karena jatuh ke seleo. Jadinya latihannya juga kurang maksimal, tapi saya usahain semaksimal mungkin, dan akhirnya waktu sampai di Jakarta lomba ternyata kita berhasil dapat juara harapan. Tuh, kalau anak NTB tuh gitu ya, nggak latihannya sedikit bisa juara. Tapi apalagi kalau mereka latihan. Tadi ini bentuknya challenge ya, dikasih puisi dan harus dijadiin lagu gitu ya? Iya benar. Jadi kita dikasih puisi nanti dari penulis-penulis yang terkenal tuh, nah terus kita disuruh jadiin lagu kayak gitu. Jadi ada malah 1 lagu tuh biasanya minimal 6 menit. Jadi 1 lagu tuh 6 menit kita buat. Itu tuh ya, itu pun kita buat 2 lagu. Jadi kalau ditotalin tuh sekitar 15 menit itu dalam waktu seminggu kita buat. Wah. Luar biasa ya. Berarti lombanya nih lebih kepada ini ya, berpikir cepat untuk menjadikan sebuah lagu. Sebenarnya kalau provinsi lain itu latihannya 2 bulan sampai 3 bulan. Kita tuh latihannya seminggu karena masih ngambang dikirim atau enggaknya. Nah, itu jadi tapi bisa begitu ya. Iya. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya, makanya generasi NTB pasti mampu untuk memajukan musik keroncong. Karena apa, kita lihat aja mereka latihan sebentar, tiba-tiba juara. Serius gitu ya? Apalagi serius. Tapi tadi ceritanya nggak nyangka ya, kalau Galang nyangka nggak bisa terdampar di musik keroncong. Mana nih? Tadi Galang ya? Iya. Oh ya. Oke, jadi kalau dibilang nyangka tandanya ke musik keroncong tuh nggak nyangka, karena dulu awalnya diajak sama bapaknya Yusril, Pak Nur. Jadi dulu sempat pertama kali dikumpulin itu belum ada Kak Ebong, belum ada Kak Abdel, belum ada semua. Jadi itu pertama kali tuh saya, Kaisar sama Yusril. Itu kita latihan di toko Palomanya di sana kita latihan keroncong. Luar biasa. Itu pertama kali ngedengar itu awalnya diajak karena emang diajak buat ngelesarin keroncong kan. Terus habis itu di sana latihan bertiga dah, latihan. Kaisar waktu itu bukan pegang bass tapi pegang cello. Tapi saya ini ya ada pertanyaan begitu ya. Ini Pak Nur nih banyak sekali ya di belakang layar ya. Termasuk yang misterius Yayat itu yang mana ya? Itu aja yang disebut ya.
Yayat itu dia Kayak- spesialisnya apa sih dia alat Kalau musik? Kak Ayat tuh sebenarnya di keyboard. Oh, keyboard. Jadi dia tuh sebenarnya kayak ketua kita sebenarnya. Oh. Tapi Oke. karena dia sibuk kuliah di tahun ini akhirnya dia kayak vakum dulu digantiin sama ini. Oke, kalau Galang tadi kan itu nggak nyangka, terus ini nggak nyangka, hidupnya banyak nggak nyangka. Tapi kamu pasti sangat yakin mengatakan bahwa ingin memajukan musik keroncong kan? Iya sangat yakin sih karena emang musik keroncong nih mungkin kalau didengar sama anak-anak muda asik sekali sebenarnya. Apalagi ada satu ketukan favorit saya di keroncong tuh namanya double. Nah, jadi double tuh kayak Coba yang gimana? Ketukan mirip-mirip double? ska gitu. Nah. Gimana? Contohin. Contohkan Stril, gimana? Jadi nah, ada ketukan yang double. asik-asik. Oh gitu. Siapa tahu kita bisa dapetin. Tuh, wah, ga. Oh, iya mirip-mirip Asik ska ya. Asik ya. Ya gitu lah kurang lebih. Nah, Iya. jadi sebenarnya musik keroncong tuh asik sekali dia, apalagi itu dipakai joget-joget juga enak sebenarnya. Asik, kita tunggu deh. Luar biasa ya. Makanya kalau main keroncong atau enggak latihan berdua sama Yusril, pasti kalau misalnya kelamaan tokal atau enggak engkel pasti kayak ayo dobelin. Nah, kita dobelin biar ngebit dingwit dikit. Oke, luar biasa sekali. Saya yakin, tambah yakin ya, musik keroncong ini pasti akan terus bertahan menjadi Apalagi di saat-saat sekarang ini itu yang paling sering muncul adalah yang unik, yang beda. Nah, sekarang ini kekuatannya sudah banyak nih, selain beda juga berani tampil unik ya. Kemudian juga menghadirkan identitas keindonesiaan ya melalui lagu keroncong. Tepuk tangan ya. Tetap semangat untuk Oke, kalian. tapi kita minta satu statement deh mewakili semua, siapa yang menyatakan apa sih yang ingin disampaikan buat generasi kita untuk melestarikan musik keroncong. Siapa nih? Vokalis katanya. Ini ketua kita yang sekarang ada Kak ketua. Ebong. Oh gitu. Kak Ebong. Mana nih Kak Ebong? Kak Wah, Ebong. ternyata ya, Iya. Ini adalah sosok ketua dari Makrosi. Sosok ketua. Nah, Kak Ebong ini kan yang lain ini adik-adiknya. Susah nggak sih ngajak adik-adik yang lain untuk mencintai keroncong? Kalau dibilang susah, ya susah gampang. Susah-susah gampang ya? Ya soalnya jadwalnya semua kalah artis semua jadwalnya. Oh, gitu. Sibuk Ya semua. ampun. Dikumpulin buat ngumpul sekedar ngopi-ngopi itu masih sibuk semua. Iya, iya. Mungkin ada trik khusus nih buat ngajakin biar cepat kumpul. Biasanya ngapain nih Kak Ebong? Apa ya? Yang paling cepat caranya untuk ngumpulin adik-adik ini? Oh, mungkin kalau bahasa yang kekinian itu tanggal sekian main pasti cepat ngumpulnya. Oh iya, tuh. jelas. Jadi ada bahasa-bahasa pamungkasnya gitu ya. Pasti itu jadi senjata paling ampuh untuk. Wah. Ya, jelas. Kalau gitu Kak Ebong, harapannya buat generasi muda kita untuk mencintai musik keroncong gimana nih? Harapannya jangan gengsi, mempelajari dan melestarikan musik keroncong, karena musik keroncong ini kan sebenarnya enak dimainin, enak didengar dan juga enak dihayati sebenarnya. Wah. Oke, pokoknya musik keroncong itu asik lah ya. Oke, kalau begitu kita masih pengen mendengarkan lagu keroncong yang asik saat ini bersama Iqbal, Save the Last Dance for Me. Silakan. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand if they feel light. But don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that's the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing like when we're apart. Don't you give your heart to anyone. So don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna
save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If yes, like we're all alone, can't you walk you home? You must tell them no. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that's the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Let it sing like when we're apart. Don't give your heart to anyone, but don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. You make a promise that you save the last dance for me. My little baby, that you save the last dance for me. And save the last dance, the very last dance for me. Da, 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 da. Yeay, ini dia Makrosi Mataram Keroncong Community. Luar biasa malam hari ini ya, sajian dari lagu-lagu keroncong yang sudah dipersembahkan kepada kita semua pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan juga di seluruh dunia. Iya, kita beri aplaus yang meriah buat anak-anak generasi muda yang ikut akan melestarikan keroncong. Angga Ebong, Abdil, Galang, Yusril, Kaisar Agung, Taufik, Melati, dan Waisal. Kita berharap dengan hadirnya Makrosi ini, maka pencinta keroncong, generasi keroncong yang katanya susah mencari generasi penerusnya, sekarang mereka bisa tersenyum, para seniornya mengatakan keroncong tetap akan ada. Mantap, dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini di acara live musik RRI Net Keroncong Pro 1 RRI Mataram. Saya Dika Suara. Saya Fenty Chandrasari bersama Makrosi. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Engkau di mana? Kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan takkan terlupa. RRI Live Music.